Ini saya masih ada waktu berapa menit lagi untuk masuk sesi tanya jawab. Apa udah masuk waktunya? Tapi kalaupun emang pertanyaannya banyak, nanti sisain waktunya lebih banyak juga aja. Karena itu saya lihat di kolom ini udah ada mulai banyak pertanyaannya. Tapi saya lanjutin lagi sedikit lagi ya. Menyambut Ramadan, waktu terbaik menata hati, menguatkan iman, dan memulai hijrah. Kalau pengen ingetin dulu, nanti ketika ada orang yang hijrah, mulai mengejar Allah, mungkin kan kita kadang suka dengar nasihat ya, makanya kamu tuh hijrah, kamu tuh nurut sama Allah biar hidup kamu enak, hidup kamu tenang, hidup kamu tentram. Tapi banyak sekali yang sudah mengalami setelah hijrah, dia berhenti riba, dia berhenti yang muda-muda, misalkan ada yang berhenti pacaran dan apapun itu ya, terus ternyata hidupnya malah jadi lebih sulit atau ada masalah. Itu jangan kaget, itu jangan heran ya. Bahkan ada beberapa teman yang mualaf misalkan, oh sebelum mualaf duit saya banyak, gaji saya gede, setelah mualaf ya kerjaan diputus, kadang sayanya harus berhijab dan ya penghasilan lebih sedikit lah ya. Maka sekali lagi jangan kaget. Jadi memang kita luruskan ya, kurang tepat kalau kita berkata nanti setelah hijrah, setelah tobat, setelah mendekat kepada Allah, nanti hidup kita nggak ada masalah sama sekali. Enggak, bukan begitu. Tetap ada masalah. Selagi kamu hidup tetap ada masalah. Bahkan jangan heran kalau masalah kamu tambah banyak. Ya. Tapi akan mudah bagi Allah juga untuk membuat hati kita tenang aja. Kata orang masalah gue berat, enggak. Kata gue biasa aja. Lihat para nabi lah. Mereka jelas lebih taat dari kita, pahala lebih banyak dari kita, dosa nggak ada, maksum, tapi ujiannya lebih berat dari kita. Apa mereka ngambekan kayak kita? Pundung, ngeluh terus hidupnya? Enggak. Malah mereka ada yang berkata, Quran surat 19 Maryam ayat keempat, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Siapa orang yang ngomong kayak gitu? Yang menanti keturunan 80 tahun sampai usia lanjut. Nabi Zakaria. Ada orang-orang yang di Quran surat 21 Al-Anbiya, nanti baca dari ayat 83, kisahnya Nabi Ayub. Kena penyakit kusta sekujur tubuh selama 18 tahun. Dan waktu kena penyakit kusta, 12 anak kandungnya meninggal barengan. 12 anak kandungnya meninggal barengan. Dan hewan ternaknya mati semua kena wabah. Ladangnya, tanamannya mati semua kena wabah. Lalu setelah berjalan 18 tahun, istrinya bertanya, kenapa engkau tidak meminta, berdoa kepada Allah untuk melepaskan ini semua, disembuhin? Jawabnya malah kayak begini, malu ah. Ingat gak kamu dulu berapa lama ladang kita makmur, tumbuh terus, hewan ternak kita beranak pinak banyak, anak-anak kita lahir sehat, sampai akhirnya punya 12 anak. Ingat gak berapa lama? Ya aku ingat, itu terjadi selama 20 tahun. Sedangkan aku sakit baru 18 tahun. Malu ah, nikmatnya masih lebih banyak daripada penderitaannya. Kita kalau ada orang yang benar-benar kita respect, kita pengen minta-minta banyak ke orang itu kan malu kan. Nah itu ya begitulah perasaan. Sedangkan kita kadang kalau meminta, ya Allah, doakan ada adabnya ya. Habis sholat, ngadep kiblat, masih dalam keadaan berwudu, menghibah, mencontoh surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. 5 ayat pertama memuji Allah, permintaannya baru 2 ayat terakhir. Jadi sholawat dulu, memuji Allah dulu, mohon ampun dulu, tobat dulu, baru terakhir minta. Kadang kita mah ada yang berdoa teh mentang-mentang Allah yang maha tahu, ya Allah apal meureun, amin. Ini kurang ajar. Ya Allah tahu kali, iya tahu Allahnya. Terus besoknya mentang-mentang Allah yang maha tahu, kita doa lagi, ya Allah kayak kemarin, amin. Dikira warteg. Bos pesan kayak kemarin, atuh nggak, jangan kayak gitu atuh. Ya. Maka mestilah ya pelan-pelan kita perbaiki. Dan yuk kita lihat yuk, ketika kita hijrah, yang akan paling pertama Allah lakukan dan tolong kita adalah membuat kita betul-betul berislam.
Apa itu Islam? Itulah dia Islam. Aslama yuslimu, berserah, melepas. Allah akan melepaskan kemelekatan-kemelekatan di hati kamu. Kenapa? Karena memang yang melekat di hati kita itulah yang bikin kita gak bisa bahagia. Kita pengen bahagia nih. Aduh, saya udah nyobain kaya, saya udah nyobain jadi, misalkan ya, saya udah nyobain kaya, udah nyobain jadi bandar narkoba, udah nyobain jadi bandar judi, udah nyobain selingkuh, udah nyobain gonta-ganti pasangan, apapun lah ya udah dicobain. Jabatan udah dapet, korupsi udah pernah, misalkan. Tapi kok belum bahagia juga ya? Kayaknya saya harus tobat, harus hijrah. Misal begitu ya. Terus ketika akhirnya hijrah, tobat, malah kehilangan duit, malah kehilangan harta dan segala macam. Terus kita ngerasa, loh kenapa lebih enak dulu waktu sebelum tobat, sebelum hijrah? Ya karena aslinya Allah lagi nolongin kita. Pengen bahagia kan? Maka ketahuilah, aslinya bahagia itu bukan dengan cara punya segala-galanya, tapi justru dengan cara melepaskan segala-galanya. Tinggal sang pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Karena anggaplah kita punya segala-galanya, duit, punya pasangan gonta-ganti tiap hari, tiap 1 jam bisa ganti perempuan misalkan ya. Bisa korupsi berapa aja tanpa ketahuan. Kaya, tajir, melintir, punya segala-galanya. Tapi gak ada Allah di hati. Lihat para koruptor tuh, duit udah banyaknya nyolong melulu. Lihat yang pada gak pernah puas tuh, bahkan kadang dia selingkuh, kadang ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya. Gak pernah puas ya. Kau pengen bahagia? Satu caranya justru, di hati kamu udah gak ada apa-apa lagi, kecuali tinggal Allah saja. Kita hijrah, tobat, selalu dalam keadaan di hati kita banyak yang melekat. Ini kan hartaku, aku udah tabung 30 tahun. Ini kan jabatanku, aku udah rintis selama 30 tahun. Di aku sih dimilikin. Gini deh, ibu punya mobil, punya motor. Ternyata misalkan mobil ibu hilang, sedih gak? Sedih, wajar, manusiawi. Tapi ternyata mobil ibu, misalkan ya, di kesempatan lain ternyata mobil ibu gak hilang. Yang hilang mobil tetangga saya, Mang Sukri. Atau ada orang namanya misalkan tinggal di desa Sragen, RT 4, RW 5. Atau di sana di Sulawesi Tengah ada kabupaten namanya Luwu. Dia di RT 3, RW 5, mobil dia juga hilang. Sedih gak? Boro-boro kok kenal aja gak tahu. Kalau kau yang gak cerita juga gak tahu. Maka jujur, aslinya kita tuh baru sedih bukan ketika kehilangan, tapi kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku, padahal jelas-jelas kata Allahnya, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Ya, kita aku. Jadi aslinya jangankan mobil yang diparkir di depan, ini tangan, kaki nempel sama badan kita aja. Kalau kata yang punya harus pulang duluan, lepas ini tangan pasti. Kita sih ngaku-ngaku pasti lepas, nggak mungkin ya. Cuman kan kita gini nih, misalnya kita ke toilet, Bu saya mau nitip handphone ya, nanti mau ke toilet. Terus ternyata keluar dari toilet, saya ngambil handphone yang tadi dititip. Ibu ngambek gak? Handphone saya ambil. Ya enggak lah, kan emang handphone koko tadi nitip, udah gitu diambil. Masa handphonenya sendiri diambil dari sayanya ngambek? Kan saya tahu itu cuma titipan. Itu gitu tuh ya. Kita juga kadang suka digituin sama Allah. Ya hamba, nih saya titipin harta, saya titipin jabatan, saya titipin popularitas, buat nyari tahu kamu teh tambah baik apa tambah ngaco. Udah gitu aja. Tapi ternyata tambah ngaco. Setelah punya jabatan teh jadi gak pernah mau sholat, jadi sombong, jadi ngeremehin orang. Diambil biar gak tambah ngaco. Pas diambil ngambek, itu kan jabatan aku, itu kan udah jelas titipan, punya bukan punya kita, di aku. Tuh pantas ngambek ya. Jadi aslinya malah lagi ditolong.
Cuman itu dia, karena bahagianya kita di duit ya. Koruptor ketangkep. Kenapa tadi yang koruptor itu waktu ditangkap ngambek? Iya, waktu itu Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit baru nangis ya, Tuhannya duit berarti. Ada juga yang menuhankan jabatan, ada. Waktu kenapa ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila, ada. Ya, kabisilah ya. Gitu aslinya. Kan ada beberapa ayat juga Allah kan bertanya kan, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan kalian ngaku beriman deh kalau terus gak akan diuji. Kita aja kalau ada orang ngaku I love you, I love you, siapa namanya, I love you fulan gitu, I love you ibu. Siapa nih orang laki-laki tahu-tahu tidak dikenal tahu-tahu bilang I love you? Buktiin dulu dong, bukti kamu cinta apa? Ya. Kemarin aja nggak datang, katanya lautan ku seberangi, badai ku terjang, gunung ku daki. Allah kemarin aja nggak datang. Iya maaf kemarin gerimis. Ya Allah, katanya gunung didaki, gerimis nggak datang. Ya. Jadinya ya. Jadi tadi Al-Ankabut ayat kedua. Bahkan ada ayat-ayat kayak contoh Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'il ayah ya. Bahwa Allah akan menguji orang-orang beriman itu dengan kehilangan harta, kehilangan buah-buahan, kekurangan jiwa dan segala macam. Sampai di ayat 214-nya Al-Baqarah, mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ini yang nanya kayak gini siapa? Orang-orang soleh loh. Para sahabat-sahabat Nabi yang udah kehilangan segala-galanya untuk Allah dan Islam. Mereka aja sampai bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Tapi ditutup di ayat 155-nya lagi, wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? Tadi balik lagi 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang-orang yang ketika ditimpa suatu apapun dia berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ngaku-ngaku sadar semuanya punya Allah. Kalaupun ada di diri kita sekarang, dia sadar ini semua titipan, fungsinya satu, cuman untuk supaya jadi amal soleh, jadi pahala, jadi bekal kita pulang ke hadapan Allah bawa bekal terbaik. Sebelum saya jawab ya, punten. Kalau semuanya Allah yang nentuin, terus buat apa tuh kita capek-capek ikhtiar? Kan suka kayak gitu ya. Dokter datang ke UGD, diledek sama pasien, dok ngapain kesini? Kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh tahu. Ngapain tengah malam enak-enak tidur datang ke sini? Dasar dokter mah bodoh, dihina, pasiennya nyebelin. Nah kalau misalnya semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh ya. Agar jadi amal soleh. Maksudnya gimana? Misalkan ada orang yang seumur hidupnya lebih sering dikabul doanya, tapi ternyata tidak ada satu hal, ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Ia dapat duitnya, ia dapat hartanya, ia dapat popularitasnya, tapi emang gituan laku di hadapan Allah? Enggak ya. Gitu. Atau misalkan ada orang yang seumur hidupnya lebih sering gak dikabul, tapi tiap kali berdoa, tiap kali berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Udah, kita mah ya kerja, ya jadi istri, ya jadi suami, beramal soleh aja, ngumpulin kebaikan, dan nanti pulang dapat amal soleh, dapat kebaikan. Itu yang jauh lebih penting. Ya, udah gitu. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Sisain waktu ini kayaknya pertanyaannya banyak, mudah-mudahan bisa dijawab semua sampai nanti ke 10.25 ya. Bismillah.